Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Kisah kehidupan sehari-hari Julaibib yang penuh haru. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidur pun hanya sebantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Meski seperti itu pun Rasulullah SAW tetap menyayangi Julaibib. Suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri Julaibib. Rasulullah SAW bertanya kepada Julaibib, "Mengapa engkau tidak menikah?" Terus kata Julaibib, "Siapakah ya Rasulullah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Selama 3 kali dalam 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW bertanya hal yang sama kepada Julaibib. Hingga akhirnya Rasulullah SAW membawa Julaibib ke rumah sahabat Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah SAW. Awalnya sahabat Ansor mengira jika putrinya akan dinikahkan kepada Rasulullah. Pastinya itu sangat gembira bagi mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya. "Kalau begitu, pinangan ini untuk siapa, wahai Rasulullah?" kata mereka. "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," kata Rasulullah SAW. Seketika mendengar nama Julaibib, sahabat Ansor itu kaget. Kemudian ia meminta waktu kepada Rasulullah SAW untuk memusyawarahkan terlebih dahulu. "Saya ingin meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata orang Ansor tersebut. Sempat di saat itu terjadi perselisihan antara ayah dan ibu sang gadis yang direncanakan dipinang oleh Julaibib. Dan perdebatan tersebut pun terjadi lantaran Julaibib yang tidak diketahui nasabnya tidak berpangkat. Perdebatan itu rupanya didengar oleh putrinya mereka. Kemudian ia diceritakan oleh orang tuanya terkait pinangan Julaibib atas tawaran Rasulullah SAW. "Lantas, apa yang terjadi? Apa kalian hendak menolak permintaan Rasulullah?" "Demi Allah, kirim aku kepadanya," kata wanita tersebut. Kemudian di saat itu ia membacakan surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Gadis itu menemui Rasulullah SAW. Ia menyatakan setuju untuk dipinang oleh Julaibib. Sungguh gadis itu tidak melihat sebentuk rupa calon suaminya, tetapi ia mengikuti Rasulnya. Dan Rasulullah SAW kemudian berdoa untuk wanita tersebut, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Itulah doanya. Namun Julaibib pun tak sempat dinikahkan dengan wanita tersebut. Ia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pertempuran, sebab kala itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Rupanya Julaibib sudah merindukan syahid di medan perang. Di dunia belum sempat memperistri wanita yang soleha, tapi kehadirannya sudah dinantikan oleh bidadari surga. Sementara itu, gadis yang ditinggal oleh calon suaminya menjadi kaya di kalangan kaum Ansor. Tentu saja, ini tidak terlepas dari doanya Rasulullah SAW yang pernah diucapkan untuk wanita tersebut. Wallahu alam.